Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak, Kak Nindya. Nah, di sini kita akan belajar mengenai simetri, refleksi, dan pengubinan. Baik, langsung saja kita mulai dengan yang pertama yaitu simetri. Apakah adik-adik sudah tahu apa itu simetri? Ya, simetri adalah sumbu atau garis imajiner yang melewati pusat objek dan membaginya menjadi dua bagian yang identik. Nah, simetri ini bisa vertikal, horizontal, atau diagonal. Adapun jenis-jenis simetri yaitu yang pertama ada simetri lipat, yang kedua ada simetri putar, dan yang ketiga ada sumbu simetri. Baik, kita lanjut penjelasannya mengenai simetri lipat. Simetri lipat merupakan suatu bidang datar jika bidang datar tersebut ditutup akan saling menutupi dengan sempurna. Nah, simetri lipat ini sering kita jumpai pada bangun datar, misalnya pada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, siku-siku sama kaki, persegi panjang, persegi, trapesium sama kaki, layang-layang, dan belah ketupat. Oke, simetri lipat pada bidang datar berbentuk persegi panjang, gambarnya itu seperti ini. Nah, penjelasannya, untuk simetri pertama, titik A akan bertemu dengan titik D, dan titik B akan bertemu dengan titik C, sehingga hasilnya bisa kita lihat pada gambar 1. Kemudian, simetri yang kedua yaitu titik A akan bertemu dengan titik B dan titik D akan bertemu dengan titik C, sehingga gambarnya bisa kita lihat pada gambar 2. Selanjutnya yaitu simetri lipat pada bidang datar berbentuk persegi. Nah, di sini ada gambar persegi. Simetri lipat pertama yaitu titik A bertemu dengan D dan B bertemu dengan C. Simetri lipat kedua yaitu A bertemu dengan B dan C bertemu dengan D. Kemudian, simetri lipat ketiga yaitu A bertemu dengan C dan simetri lipat keempat yaitu B bertemu dengan D. Nah, untuk gambarnya sudah kakak sediakan beserta penomorannya. Selanjutnya kita bahas simetri lipat pada bidang datar berbentuk segitiga sama kaki dan segitiga siku-siku. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, penjelasannya hanya terdapat satu simetri lipat yaitu A bertemu dengan B, sehingga hasilnya bisa kita lihat pada gambar 1 untuk segitiga sama kaki. Selanjutnya, untuk segitiga siku-siku sama kaki hanya terdapat satu simetri lipat yaitu B bertemu dengan C. Oke, lanjut. Kita akan belajar mengenai simetri lipat pada bidang datar berbentuk belah ketupat. Nah, adik-adik bisa dilihat dulu gambar ini. Kemudian, penjelasannya adalah simetri lipat pertama terletak pada titik B bertemu dengan D, sehingga bisa kita lihat pada gambar untuk nomor 1. Kemudian, simetri lipat kedua yaitu A bertemu dengan C, sehingga dapat kita lihat pada gambar nomor 2. Nah, adik-adik, perlu kalian ketahui bahwa tidak semua bidang datar mempunyai simetri lipat.
Contohnya adalah jajar genjang, segitiga sembarang, dan trapesium sembarang. Selanjutnya kita akan bahas mengenai simetri putar dan sumbu simetri. Simetri putar adalah suatu bidang datar yang dimana jika bidang tersebut diputar akan memenuhi bingkainya kurang dari 360 derajat. Sumbu simetri adalah jumlah bagian lipatan pada bidang datar dengan bentuk antar lipatan yang sama besar. Nah, di sini kakak akan membacakan nama bangun datar beserta jumlah simetri putar dan sumbu simetrinya. Yang pertama ada persegi dengan jumlah simetri putar yaitu 4 dan sumbu simetrinya juga 4. Selanjutnya ada persegi panjang dengan jumlah simetri putar yaitu 2 dan sumbu simetrinya juga 2. Selanjutnya, belah ketupat dengan simetri putar berjumlah 2 dan juga sumbu simetrinya berjumlah 2. Jajar genjang memiliki simetri putar berjumlah 2, namun tidak memiliki sumbu simetri. Segitiga sama kaki tidak memiliki simetri putar dan sumbu simetri dimiliki 1. Segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar dan 3 sumbu simetri. Segitiga sembarang sama sekali tidak memiliki simetri putar dan sumbu simetri. Segitiga siku-siku tidak memiliki simetri putar, namun memiliki 1 sumbu simetri. Trapesium sama kaki tidak memiliki simetri putar, namun mempunyai 1 sumbu simetri. Trapesium siku-siku sama sekali tidak memiliki simetri putar dan sumbu simetri. Trapesium sembarang sama sekali tidak memiliki simetri putar dan sumbu simetri. Layang-layang tidak memiliki simetri putar, namun memiliki 1 sumbu simetri. Lingkaran mempunyai tak hingga simetri putar dan sumbu simetri. Selanjutnya kita akan belajar mengenai refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi atau yang lebih sering dikenal dengan pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin. Nah, sifat-sifat pencerminan. Yang pertama, jarak antar titik asal dan bayangan terhadap sumbu pencerminan adalah sama. Yang kedua, garis hubung antar titik asal dan bayangan tegak lurus pada sumbu pencerminan. Yang ketiga, panjang, sudut, dan luas bangun bayangan sama dengan bangun asal sehingga refleksi merupakan transformasi kongruen. 4. Setiap titik pada sumbu pencerminan tidak berpindah atau invarian. Selanjutnya, kakak akan memberikan contoh pencerminan. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar bangun datar berbentuk segitiga di samping, segitiga ABC apabila dicerminkan, maka akan kongruen dengan bangun segitiga A aksen
B aksen, dan C aksen. AP sama dengan A aksen P. BQ sama dengan B aksen Q. CR sama dengan C aksen R. Hal ini memiliki arti bahwa jarak titik pada setiap sudut segitiga ABC terhadap cermin sama persis dengan jarak titik pada setiap sudut segitiga A aksen, B aksen, C aksen terhadap cermin. Materi yang terakhir yaitu mengenai pengubinan. Nah, pengubinan adalah suatu proses memenuhi atau menutupi suatu daerah dengan bidang tertentu secara tepat dan sempurna tanpa adanya tumpang tindih dari bidang-bidang tersebut agar memenuhi bingkainya. Di sini kakak akan memberikan contoh pengubinan pada bangun datar. Nah, ada gambar segitiga untuk pengubinan, ada trapesium, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Nah, bagaimana adik-adik? Apakah kalian sudah paham mengenai materi yang telah kita bahas tadi? Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kalian, khususnya dalam meningkatkan pengetahuan kalian mengenai materi simetri, refleksi, dan pengubinan. Sekian dari kakak, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.